Tepatnya lebih dari 100 tahun yang lalu, tiba-tiba para Titan muncul dan menghabisi sebagian besar peradaban manusia, sehingga orang yang selamat langsung membangun 3 lapisan dinding konsentris besar untuk mencegah invasi itu. Dan saat ini karena umur dinding tersebut sudah 100 tahun, orang-orang di sana mulai merasakan ketidakpastian dari keamanan mereka. Lalu suatu hari saat Armin sedang bekerja, dia pun diberitahu kedua orang tuanya kalau sahabatnya ialah Eren sudah dipecat lagi dari pekerjaannya, sehingga Armin meminta izin pada ayahnya untuk pergi menemuinya. Namun di jalan Armin dicegat oleh anak kecil yang mengeluh karena alarm buatan Armin kembali rusak, sehingga Armin berjanji kalau dia akan memperbaikinya. Dan juga Armin mengunjungi tempat laundry di mana sahabatnya ialah Mikasa bekerja di sana dan mengajaknya untuk bertemu dengan Eren. Ya, ini adalah Eren yang selalu nongkrong di atas bom itu, dan karena menjahili mereka, dia pun kena karmanya. Lalu alasan mereka kesini karena bingung dengan Eren yang selalu tidak pernah bertahan lama dalam suatu pekerjaan, sehingga Armin memberitahu tujuan hidupnya kalau dia ingin menjadi seorang yang menciptakan benda-benda bermanfaat. Dan saat Mikasa ditanya, dia pun hanya menatap Eren lalu salting sendiri, sehingga Eren memberitahu tujuan hidupnya kalau dia ingin melihat hal baru di luar tembok ini yang tidak didapatkan oleh semua orang. Namun saat melihat gambar lautan di bom itu, mereka jadi berpikir kalau sepertinya air besar di luar sana itu merupakan hal yang nyata, di mana Mikasa yakin kalau burung itu sudah melihat banyak hal di luar dinding, sehingga daripada penasaran, Eren mengajak mereka untuk mendekati dinding tersebut. Ya, mereka pun harus menyelinap karena dinding ini dijaga oleh pasukan garnisun yang bertugas menjaga dan memelihara dinding di sana. Dan karena Mikasa terlihat kedinginan, Eren pun memberikan sialnya, namun Armin menolak ajakan Eren untuk lanjut karena jika ketahuan maka mereka semua akan dieksekusi, ditambah kalau katanya di luar tembok hanya ada para Titan saja dan tidak ada kehidupan. Namun Eren yang tidak percaya, dia pun membantahnya dan menganggap kalau peraturan itu hanya omong kosong, sehingga mereka pun tiba-tiba ketahuan oleh petugas. Tapi untungnya Kapten Soda yang merupakan teman baik ibunya Eren datang dan menghentikan para anak buahnya. Dan Soda pun mengerti dengan rasa penasaran mereka yang masih menggebu tentang misteri di balik dinding ini, sehingga Soda memberitahu Eren kalau dia akan pindah ke divisi regu pengintai untuk menjelajahi dunia di luar tembok dengan misi menemukan sebuah tempat tinggal baru. Namun tiba-tiba ya, mereka pun tidak percaya kalau ada Titan yang sangat besar di hadapan mereka sedang menendangi dinding itu.
Dan saat Titan besar itu tiba-tiba hilang, tembok di sana juga sudah jebol sehingga para Titan yang tidak terlihat selama 100 tahun ini sekarang benar-benar berada di hadapan mereka. Karena melihat itu, Armin jadi semakin yakin dengan legenda kalau para Titan memang hidup abadi sehingga para pasukan garnisun pun sangat ketakutan. Akhirnya, karena tidak ada jalan lain, semua orang yang panik berlari ke satu titik untuk memasuki sebuah rumah yang dianggap oleh mereka aman. Dan karena ada bayi yang terpisah, Mikasa pun segera mengambilnya. Namun Eren harus terpisah dengan Mikasa karena dia terseret oleh arus masyarakat yang sedang ketakutan. Mikasa! Mikasa! Lalu 2 tahun kemudian setelah kejadian itu, Eren pun bergabung dengan pasukan militer di mana Direktur Kobal sedang menjelaskan akibat dari kehilangan distrik Monzen ialah lahan pertanian utama benteng ini, para rakyat pun harus dilanda oleh kelaparan dan misi kali ini mereka diminta untuk mengambil tanah itu dengan cara menghabisi seluruh Titan di sana dan memperbaiki lubang di tembok tersebut sehingga Hanji ialah salah satu komandan langsung memperlihatkan manuver 3D ialah alat penemuan baru untuk melawan para Titan. Dan juga Hanji memberitahu kalau mereka semua akan bergabung dengan pasukan pengintai yang dipimpin oleh Kapten Shikishima dalam misi untuk merebut kembali tanah Monzen. Lalu menjelang maghrib, Eren melihat kalau semua pasukan sedang ditemui oleh keluarganya masing-masing dengan berbagai background dan alasan mereka bergabung di pasukan ini yang membuat Eren dan Armin sadar kalau mereka tidak punya siapa-siapa. Namun tiba-tiba anak kecil di sana memanggil untuk memberikan boneka pada Armin sebagai bentuk semangat sebelum menjalankan misinya. Arigato. Dan saat makan malam, Armin dan Eren ditemani oleh Sasa dan Hyana di mana Armin menganalogikan bentuk lubang di tembok itu dengan makanannya, tapi karena otak Sasa hanya ada rasa lapar, dia pun langsung memakannya.
Sehingga Armin berasumsi karena misi sebelumnya yang dilakukan angkatan atas gagal total, bahan peledak yang mereka punya kali ini tinggal tersisa sedikit saja, dan jika angkatan kali ini gagal lagi, maka akhir peradaban manusia akan benar-benar musnah. Namun tiba-tiba pria bernama Jian ini mengoceh dan menghina semua orang di sini karena di matanya mereka semua masuk ke pasukan ini hanya gelandangan yang tidak punya pekerjaan, dan saat akan memukul Armin, Eren pun langsung menghinanya balik kalau Jian hanya anak manja yang tidak pernah melihat Titan secara langsung, sehingga saat akan bertengkar Hanji menghentikannya dan meminta mereka semua untuk berkumpul dalam 10 menit lagi. Ya, mereka pun akan menuju ke Monzen di mana Hanji memberitahu kalau para Titan itu juga tidur di malam hari dan semua orang diperingatkan jika melihat Titan yang sedang tidur diharapkan untuk tidak berteriak agar saat fajar nanti mereka bisa tepat waktu ke sana. Lalu di perjalanan, pria itu memberitahu Armin kalau ada seorang wanita pemimpin regu di bawah Kapten Shikishima yang sudah membunuh lebih dari 10 Titan dalam setengah tahun ini, dan dia dianggap sebagai dewi oleh semua pasukan pengintai. Dan saat mereka sudah sangat jauh, tiba-tiba Kapten Yunohira meminta semua orang untuk berhenti karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini, sehingga semua orang diperintahkan untuk memeriksa tempat ini. Ushi, 巨人は人しか食わないのかね。ガカ、前。子供の声。 Namun karena Hyana mendengar suara anak kecil, dia pun langsung pergi ke dalam, dan karena penasaran juga, Eren pun langsung mengikutinya. Oi, Hyana. Ya, ternyata itu adalah bayi Titan, dan karena dia menangis sangat keras, Eren pun langsung mengajaknya pergi, sehingga orang-orang di luar jadi mendengar gemuruh suara para Titan. Dan saat terpojok, tiba-tiba muncul seseorang yang terbang menggunakan manuver 3D yang membuat Eren jadi ingat tentang ajaran Hanji waktu di kelas kalau kelemahan Titan ada di tengkuknya yang orang itu juga lakukan, dan yang ternyata kalau dia adalah Kapten Shikishima. たまにはいい女の巨人に会いたいね。 Ya, Eren pun terkejut kalau Dewi itu ternyata adalah Mikasa yang masih hidup, namun dia tidak memperdulikan Eren dan hanya fokus pada Shikishima.
Setelah itu, semua pasukan beristirahat ke pos penyimpanan bahan peledak yang selama ini dijaga oleh Shikishima, di mana Eren dan Jean kembali bertengkar karena Jean merasa kalau Eren adalah pengacau di misi ini. しょんべんちびったな。 Ya, dengan sikap dinginnya Mikasa pun menghentikan gangguan di pasukan ini dan saat Armin memanggilnya, Mikasa malah pergi begitu saja. Dan Shikishima yang terkesan dengan tendangannya, dia pun meminta Eren untuk mengenalkan diri sehingga saat sudah tahu, Eren pun disuruh untuk mengikutinya dan dia memberitahu kalau Mikasa bisa membunuh Titan karena dialah yang sudah mengajarinya. Maka jika Eren ingin bisa seperti itu juga, dia pun memberitahu kalau pikiran Eren tidak boleh terkurung dengan rasa dendam, melainkan harus membebaskan pikirannya agar Eren bisa berkembang. Setelah itu Eren mendatangi Mikasa dan hanya mengatakan kalau dia senang melihatnya selamat, namun Mikasa yang tersinggung, dia pun memberitahu kalau bayi itu sudah dimakan oleh Titan bersama dirinya. Namun Shikishima tiba-tiba berada di sana untuk mengganggu mereka dan secara tiba-tiba dia memberikan apel pada Mikasa untuk menunjukkan gerak-gerik pada Eren kalau mereka berdua saling mencintai. Ya, Eren pun ditenangkan oleh Hyana sehingga dia membawanya ke rumah kosong untuk mendengarkan ceritanya, tapi... Karena hal itu, semua orang yang beristirahat di sana langsung mengambil peralatan mereka. Lalu Armin dan Sasa melihat kalau Lil sedang dibujuk oleh Souda untuk pergi meninggalkan pacarnya yang sudah tewas, sehingga Lil pun langsung mencuri sebuah mobil yang berisi bahan bakar peledak untuk membalaskan dendam pada para Titan itu. Ya, Hanji pun marah karena itu adalah bahan peledak terakhir mereka, sedangkan di atas Eren hanya bisa menyaksikan kalau neraka sedang berada di depannya, di mana Jean yang putus asa dia pun ingin melarikan diri, namun karena teringat perkataannya Shikishima, akhirnya Eren memilih untuk menghadapi semua ketakutan di depannya. Dan ya, Shikishima pun langsung memberikan arahan pada Eren agar serangannya bisa lebih efektif, tapi...
Karena hal itu, mereka melihat kalau Jean sedang dikepung oleh para Titan tersebut, sehingga untuk menyelamatkannya, Armin dan yang lainnya mencoba untuk menarik perhatian dari Titan paling besar di sana. Namun setelah berhasil menyelamatkan Jean, Armin tiba-tiba ditangkap oleh Titan yang besar juga, sehingga teman-temannya pun berusaha sebisanya agar Armin bebas. Lalu Mikasa pun menghampiri mereka semua yang sudah terpojok, di mana Armin memberitahu kalau Eren sudah dimakan oleh salah satu Titan, sehingga walau hampir kehabisan bensin, Mikasa berencana akan membuka jalan untuk mereka semua melarikan diri. Tapi anehnya, Titan itu malah terlihat seperti kesakitan yang ternyata... Ya, mereka semua pun kaget dengan kemunculan Titan yang tiba-tiba menyerang Titan lainnya. Dan ya, Titan itu akhirnya membuat semua orang takut karena kini dia sedang menuju ke arah mereka. Namun Mikasa yang tahu kalau itu adalah Eren, akhirnya dia pun diangkat ke atas, dan saat Mikasa sudah pasrah, sesuatu aneh pun terjadi padanya. Mereka semua tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, namun si Kishima malah tertawa senang sehingga cerita pun tamat.